Amin. Kita akan membuka Alkitab kita membaca satu ayat firman Tuhan pada malam hari ini dari Mazmur pasal 116 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-7, demikianlah sabda Tuhan. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sekali lagi, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara sekalian, izinkan saya membaca dalam versi lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan. Kutenangkan hatiku, sebab Tuhan baik kepadaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan kepada kita malam hari ini adalah tenang di tengah badai hidup. Suatu ketika ada serombongan anak sekolah minggu bersama dengan guru mereka pergi menuju ke sebuah gereja. Lalu saudara sekalian, guru itu di bus itu berkata kepada anak-anak, anak-anak nanti kalau di gereja kalian harus tenang, tidak boleh ribut. Anak-anak tahu nggak kenapa harus tenang, nggak boleh ribut? Lalu anak-anak itu mengatakan, tahu Bu Guru, ya. Kenapa? Karena kita tidak boleh membangunkan orang yang tidur di gereja ya, ketika ibadah. Ya, saudara sekalian lihat, memang di gereja itu banyak orang yang tertidur sehingga tidak perlu diganggu ya supaya mereka terlelap. Apakah begitu? Tentu saja juga enggak begitu ya. Saudara-saudara, malam hari ini kita berbicara mengenai ketenangan. Jujur saudara sekalian, hari-hari ini, bahkan mungkin bukan cuma hari-hari ini, tetapi hari-hari yang sebelumnya, kita memiliki kehidupan yang tidak mudah untuk kita jalani. Dan dalam situasi yang demikian kita tahu bahwa seringkali batin kita atau jiwa kita tidak bisa tenang. Batin kita, jiwa kita menjadi bergejolak, bergelora, tidak bisa tenang, panas, menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan dan kesulitan, bahkan ketika badai hidup datang menyerang kehidupan kita. Ketika persoalan datang kita tidak bisa tenang, jiwa kita seperti bergelora, seperti ombak yang sedang menggemuruh di pantai yang kalau kita lihat saudara sekalian, demikianlah jiwa kita, batin kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Saudara sekalian, jika kita membaca di dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ketiga ini, saudara, maka kita melihat bahwa pemazmur juga sedang menghadapi kesulitan dan kesukaran di dalam hidupnya. Ia menggambarkan bahwa kehidupannya itu sedang dililit oleh tali-tali maut. Kalau kita membaca di dalam ayat ketiga, dikatakan hidupku itu dililit oleh tali-tali maut. Saya mencoba menggambarkan ini, saudara sekalian, seperti iklan obat, saudara. Kalau saudara sejaman dengan saya nggak tahu obat itu masih ada nggak, ya, neonavasin itu ya. Ada wanita yang diikat gitu ya. Nah, saudara, dia sesek gitu ya karena diikat gitu. Kira-kira begitulah gambaran dari orang yang dikatakan pemazmur di sini, saudara, karena menghadapi tekanan dan persoalan dalam hidup ini, dia seperti diikat, saudara. Dan dikatakan dalam bagian ini bahkan dia mengalami kesulitan, itu digambarkan seperti kegentaran dunia orang mati. Wow, mengerikan sekali. Menghadapi kematian, menghadapi sesuatu yang disebut dengan maut, itulah yang dialami oleh pemazmur di sini. Bahkan dia katakan dia mengalami kesesakan dan kedukaan. Dan inilah gambaran di dalam ayat 3 yang mencoba menjelaskan kepada kita apa yang dialami oleh pemazmur yang juga adalah gambaran dari kehidupan kita pada hari ini. Hidup memang tidak mudah ketika kita menjalani pergumulan-pergumulan dan kesulitan-kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi dalam keadaan yang sulit seperti itu, saudara, pemazmur berkata di dalam ayat yang ke-7, kembalilah tenang hai jiwaku. Nah, ini menarik sekali, saudara. Pemazmur berkata, kembalilah tenang hai jiwaku, seolah-olah dia berkata kepada jiwanya sendiri. Jiwanya itu seperti satu pribadi, dia ajak ngomong. Dia katakan, jiwaku tenanglah. Tenang. Dan ketenangan itu, saudara sekalian, adalah rahasia terbesar di dalam menghadapi badai kehidupan ini.
Firman Tuhan akan menyingkapkan kepada kita pada malam hari ini tentang ketenangan. Dan ketenangan itulah yang kita butuhkan di dalam hidup kita ketika kita menghadapi persoalan hidup dan kita bisa menang dalam menghadapi persoalan hidup. Tenang. Namun saudara sekalian, untuk bisa menjadi tenang itu saya katakan tidak mudah. Tidak mudah, tidak gampang. Bagaimana kita bisa tenang ketika dompet ya isi dompet kita saudara udah makin tipis, saudara. Bagaimana bisa tenang saudara ketika toko menjadi sepi? Bagaimana bisa tenang ketika warung kita atau rumah makan kita sepi pengunjung? Bagaimana bisa tenang saudara ketika kita mengalami sakit di dalam hidup ini? Bagaimana kita bisa tenang ketika dokter memvonis ini itu, saudara? Bagaimana kita bisa tenang ketika kita, saudara, di dalam hidup ini menghadapi masalah dalam hidup keluarga? Menghadapi anak-anak, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi orang tua. Begitu banyak persoalan. Dan kita bagaimana bisa tenang dalam kondisi demikian? Saudara, kita harus punya alasan yang sangat kuat untuk kita bisa tenang di dalam menghadapi pergumulan dan badai hidup ini. Harus ada alasan yang sangat kuat untuk kita bisa tenang. Karena kalau tidak ada alasan itu, saudara, mustahil kita bisa tenang. Jiwa kita menggemuruh, hati kita tidak bisa tenang menghadapi itu semua. Dan pemazmur, saudara, menemukan alasan yang sangat kuat di dalam ayat yang ke-7. Kenapa dia katakan, tenanglah hai jiwaku. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-7 bagian B, dikatakan, sebab Tuhan itu baik kepadaku. So, ini sangat luar biasa, saudara, mengandung makna yang sangat dalam sekali ketika pemazmur mengatakan Tuhan baik kepadaku. Dan inilah alasan yang paling kuat bagi hidup kita, bagi jiwa kita, supaya kita bisa tenang di dalam menghadapi badai kehidupan ini. Nah, mari kita melihat dan merenungkan bagian ini lebih dalam lagi tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi sulit yang kita alami dalam hidup kita yang membuat kita bisa tenang. Yang pertama, saudara, Tuhan ingin kita menjadi kuat di dalam masa-masa kesukaran hidup. So, ini adalah kebaikan Tuhan yang pertama di dalam masa-masa yang paling sulit dan sukar. Ketika kita hadapi itu, Tuhan ingin kita menjadi kuat, kita menjadi makin dewasa, kita makin teguh, karakter kita makin dikembangkan, diasah, dibentuk oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang sulit di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika jujur saya katakan, pada waktu kita menghadapi kesulitan, apa doa kita yang paling utama, saudara? Saya yakin bahwa doa kita yang paling utama adalah, Tuhan, tolong saya. Tuhan, lepaskan saya dari persoalan hidup ini. Tuhan, bebaskan saya dari persoalan ini. Tuhan, saya tidak kuat. Tuhan, saya tidak tahan lagi. Keluarkan saya dari persoalan hidup ini. Apakah doa itu salah, saudara? Saya katakan tidak. Kita sebagai anak-anaknya berhak untuk meminta, memohon kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kadang-kadang Tuhan tidak melepaskan kita dari persoalan itu. Kadang-kadang Tuhan tidak segera mengeluarkan kita dari kesulitan dan kerumitan dalam hidup itu. Dia membiarkan kita melewati itu semua dengan satu maksud yang baik, tujuan yang baik, untuk membentuk hidup kita dan melatih kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang kuat, yang tangguh di dalam Tuhan. Saudara, saya ingat beberapa tahun, mungkin puluh tahun yang lalu, waktu anak kami yang pertama namanya Elta masih kecil, saya kadang-kadang ada jadwal untuk mengantar dia ke sekolah, saudara. Dan setiap kali itu, saya tidak tahu apakah itu juga tradisi di sekolah lain, tapi di sekolah anak saya itu biasanya kalau ada ulang tahun, biasanya ngundang yang namanya itu itu namanya itu yang suka pakai badut ya, suka panggil badut. Nah, setiap kali ada badut, Elta itu selalu takut, saudara, menjerit, berontak, lalu keluar dari ruangan. Ya, dia ngumpet di luar gitu, enggak mau masuk. Ya, jadi acara teman-temannya semua happy-happy, dia malah di luar. Dan itu sering kali seperti itu, saudara. Dia takut, tidak berani untuk melihat kepada badut itu. Dia takut sekali. Nah, suatu hari ada acara di TK-nya dia, di sekolahnya dia. Dan hari itu, saudara, saya tidak izinkan dia keluar.
Saya tetap di situ bersama dengan dia. Walaupun dia takut, dia menjerit, dia menangis, dia jambat rambut saya, ya, minta keluar, saya tidak bawa dia keluar. Saya tetap di situ. Berat enggak itu? Berat. Sulit enggak? Sulit. Dan itu beberapa kali terjadi seperti itu, saya tidak izinkan dia keluar. Saya minta guru-guru jangan buka pintu. Lalu dia lari keluar, enggak boleh. Saya tetap di situ bersama dengan dia. Nah, saudara tahu, beberapa waktu kemudian dia mulai terbiasa dengan badut itu. Dan mulai berani menghadapi badut itu. Dan sekarang kalau disuruh jadi badut juga mau dia. Saudara, melalui kesukaran, melalui kesulitan yang saya izinkan dia harus lalui itu, dia makin menjadi terbiasa menghadapi itu. Dan mampu menghadapi itu. Begitulah Tuhan juga dalam hidup kita seringkali mengizinkan kita melewati kesulitan, kesukaran pada waktu kita berdoa, Tuhan lepaskan saya dari persoalan ini Tuhan, tapi Tuhan tidak mau melepaskan kita, dia mengizinkan kita melewati itu. Untuk membuat kita semakin dewasa, semakin kuat, semakin tangguh di dalam kehidupan ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, persoalan tidak akan berubah sebelum kita berubah. Dan Tuhan ingin hidup kita, semakin hari karakter kita, hidup kita, itu diubahkan oleh Tuhan melalui persoalan hidup. Yang kedua, saudara, kebaikan Tuhan yang kedua yang kita lihat di sini yang membuat kita bisa tenang dalam menghadapi gejolak dalam hidup ini, gelombang dalam hidup ini adalah Tuhan ingin kita mengetahui satu hal bahwa dalam keadaan yang paling sukar, kita tetap aman. Perhatikan. Dalam keadaan yang paling sukar, kita tetap aman. Dan inilah kebaikan Tuhan yang kedua yang kita lihat di sini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi banyak persoalan dalam hidup ini, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, kita seperti berjalan di sebuah tambang yang sedang bergoyang, saudara. Dan saya merasakan itu kalau kita berjalan di sebuah tambang, saudara, berjalan di atas sebuah tambang, tentu kita takut, kita cemas. Dan itu adalah saat-saat yang paling berbahaya dalam hidup ini, di mana kita tidak merasa tenang, karena kita khawatir, kita cemas di dalam melewati tambang itu. Seperti kita juga melewati kehidupan ini. Dalam keadaan seperti itu, iman kita seringkali digoncangkan. Nah, saya katakan saudara, iman kita seringkali dikendalikan oleh situasi. Kalau keadaan baik, maka iman kita akan stabil, bahkan mungkin naik. Tapi pada waktu keadaan yang sukar, iman kita bisa jatuh. Tentu Tuhan tidak menginginkan hal itu di dalam hidup kita. Maka saudara sekalian, kita harus ingat pada waktu kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, kita harus ingat satu hal bahwa Tuhan masih memegang kontrol penuh dalam hidup kita. Amin. Dia masih memegang kita. Kita masih aman di dalam tangannya. Dan itulah kebaikan Tuhan. Di dalam situasi yang sulit, dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia bersama kita. Dia hadir walaupun kita nggak bisa melihatnya. Nah, saya seringkali dalam hidup ini, secara pribadi, saudara, pada waktu saya mulai gelisah, saya mulai khawatir tentang banyak hal. Saya biasanya menepuk-nepuk pundak saya, dan saya berkata, semua masih baik-baik saja. Semua masih aman. Tuhan masih memegang kontrol penuh. Saudara sekalian, apapun persoalan kita hari ini, ingat kebaikan Tuhan. Dia tidak tinggalkan kita. Dia bersama dengan kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan ingin kita melewati hal tertentu untuk kita bisa menolong orang lain. Saudara, rencana Tuhan dalam hidup ini, pada waktu kita menghadapi gelora, gelombang dalam hidup ini, badai dalam hidup ini, seringkali bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Aneh kan? Aneh, saudara. Seringkali ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, ada sesuatu rencana Tuhan bukan untuk kita, tapi untuk orang lain melalui hidup kita. Lalu apakah kita kemudian mengatakan seolah-olah Tuhan mengorbankan kita demi orang lain? Tidak begitu juga, saudara.
di dalam rencananya yang indah bagi orang lain, Tuhan sebenarnya sedang melibatkan kita di dalam rencananya itu. Dan itu adalah sesuatu yang istimewa, bukan? Ketika Tuhan melibatkan kita di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi untuk tujuan tertentu bagi orang lain. Suatu hari ada seorang pemuda datang kepada pendetanya. Dia berkata, "Pak Pendeta, aku sudah tidak tahan dengan tempat kerjaku. Saya punya rekan kerja yang nyebelin. Dia selalu bikin kekacauan, keonaran di kantor. Saya sudah tidak tahan, saya mau keluar. Apa yang harus saya lakukan?" Lalu pendeta itu berkata, "Tuhan mungkin menaruh Anda di sana dengan sengaja, supaya ia bisa melakukan sesuatu di dalam diri temanmu itu. Mungkin melalui kehidupanmu, temanmu itu akan diubahkan." Saudara, pemuda itu kemudian mengambil keputusan untuk tetap di kantornya. Dia bekerja di situ. Dan beberapa bulan kemudian dia datang kembali kepada pendetanya dan dia berkata, "Pak Pendeta, luar biasa. Ketika saya bertahan di situ, saya mengubah cara pandang saya. Saya tahu Tuhan mengizinkan saya melewati situasi yang agak rumit di kantor. Tapi saya tetap bertahan, saya ubah pandangan saya. Saya berbelas kasihan kepadanya. Saya mengerti sekarang bahwa sebenarnya dia punya persoalan dalam keluarga dan masalah keluarganya dia bawa ke kantor. Dan dari belas kasihan itu saya akhirnya sekarang bikin proyek bersama dia. Saya tolong dia dalam kesulitannya menghadapi keluarganya." Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang Tuhan meminta kita untuk menderita untuk tujuan tertentu bagi orang lain. Kadang-kadang Tuhan membawa Anda dan saya melewati pengalaman-pengalaman yang menantang supaya kita bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan saya mau katakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah untuk seorang rekan kerja. Jangan pernah menyerah untuk suami Anda. Jangan pernah menyerah untuk istri Anda. Jangan pernah menyerah untuk anak-anak Anda. Kadangkala melalui kesulitan-kesulitan kita menghadapi mereka dan Allah sedang melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Dan Anda dilibatkan di dalamnya. Luar biasa. Itulah kebaikan Tuhan di tengah-tengah badai hidup yang sedang kita alami. Yang terakhir saudara, Tuhan tidak ingin kita berfokus kepada apa yang kita inginkan. Saudara, terkadang keinginan-keinginan kita itu menghancurkan hidup kita. Kadangkala keinginan kita itu membawa kita kehilangan sukacita. Kita tidak bisa mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Ada orang yang tidak bisa mengalami damai sejahtera dalam kehidupan mereka sampai mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Celakanya saudara, kadang-kadang apa yang mereka inginkan tidak mereka dapatkan. Nah, hari ini Tuhan inginkan kita berfokus pada keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kehendak Allah, bukan pada kehendak kita. Jika kita memfokuskan kita pada rencana Allah dan kehendak Allah, dan maka kita akan bisa berbahagia, kita bisa bersuka cita dalam hidup ini dalam keadaan apapun. Saya kasih contoh saudara. Ada pasangan suami istri bernama Lisa dan suaminya. Mereka bergumul dalam hidup mereka karena mereka belum dikaruniai seorang anak. Tadi kita sudah doakan ya. Minta anak, tambah anak. Bertahun-tahun menunggu saudara, 10 tahun lewat, 15 tahun lewat. Umur makin tua. Tapi anak juga belum datang. Sudah doa, sudah ke dokter sana, dokter sini, spesial sana, spesial sini. Terapi sana, terapi sini. Gak ada hasil. Sudah keluar uang banyak. Dan Lisa tidak pernah berhenti untuk kemudian terus-menerus berusaha dan berdoa dan memohon kepada Tuhan. Sampai suatu saat dokter itu berkata, "Kami angkat tangan. Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain, tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan lagi." Saudara, akhirnya Lisa sampai pada satu titik di mana dia akhirnya sadar bahwa bukan keinginannya, tapi keinginan Tuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku menyerah. Aku tidak lagi berfokus pada keinginanku, tapi aku mau berfokus pada keinginanmu. Aku ingin bahagia melalui keinginanmu, bukan berdasarkan keinginanku." Setelah beberapa minggu kemudian ada seseorang telepon kepadanya, kepada suami istri dan menawarkan mereka anak kembar, saudara.
Dan mereka kemudian ambil anak kembar itu, 2 putri cantik sekali. Mereka merawat, berapa waktu kemudian ada lagi mereka mengadopsi 1 orang anak laki-laki yang lain. Dan sekarang mereka sudah punya 3 orang anak. Dan luar biasa mereka bisa bersuka cita, bergembira. Waktu-waktu yang sudah lewat mereka sudah tinggalkan di dalam keadaan yang rumit, keadaan yang tidak ada bahagia, sukacita. Sekarang ketika mereka berjalan dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan, mereka sekarang berbahagia, bersukacita. Mereka melihat Tuhan sungguh baik dalam hidup mereka. Nah, saya mau katakan kepada kita malam hari ini ada 4 hal kebaikan Tuhan di tengah-tengah badai hidup yang membuat kita bisa tenang. Alasan yang paling kuat untuk bisa kita tenang adalah ketika kita melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Saya akan mengakhiri dengan satu kisah dari seorang pengacara yang cukup terkenal dan seorang yang sungguh diberkati Tuhan dalam kekayaan yang melimpah, namanya Horatio Spafford. Horatio Spafford ini adalah seorang bangsawan, seorang pengacara yang sangat terkenal sekitar tahun 1800-an. Suatu saat istrinya dan 4 orang putrinya, mereka harus menyeberang Laut Atlantik, saudara, menuju ke benua yang lain. Dan kapal yang mereka tumpangi itu bertabrakan dengan kapal lain. Dan karena tabrakan itu 4 orang anaknya, putrinya yang udah gede-gede, udah besar, meninggal bersama dengan ratusan orang di kapal itu. Istrinya selamat, saudara. Lalu segera mengirim telegram dan kemudian segera Horatio Spafford itu naik kapal untuk menyusul istrinya di tengah-tengah perkabungan itu. Dan pada waktu mereka melintasi lautan Atlantik itu, kapten kapal itu kemudian berkata kepada Horatio ini, disinilah peristiwa tabrakan itu terjadi. Artinya bahwa anak-anaknya itu tenggelam di situ, di daerah itu. Dan pada waktu Horatio melihat tempat itu, dia hening sejenak, dia tenang, dia lihat gelombang-gelombang air, gelombang-gelombang samudra atau gelombang laut yang menggelora itu. Dan dia berkata, dan dia kemudian menuliskan itu dalam sebuah, kemudian menjadi sebuah lagu yang sangat indah, yang sangat terkenal sampai hari ini. Kira-kira syairnya begitu. Saat damai sejahtera, sedihan seperti laut bergelombang yang menggulung, apapun bagianku, engkau telah mengajarkanku untuk berkata, tenanglah, tenanglah jiwaku. Saudara, saya akan menyanyikan sebait saja lagu ini. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Tonnya bisa dibantu. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku dimanapun Tuhan yang menuntun jiwaku, jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, jiwaku, tenanglah. Saudara sekalian, hari ini gelombang hidup apa yang sedang kita alami? Kesulitan dan kesukaran apa yang sedang terjadi?
tenanglah. Tenanglah hai jiwaku. Ketenangan itu kita bisa dapatkan ketika kita sadar Tuhan itu baik. Tuhan baik dalam segala musim hidup ini. Dalam keadaan baik, dalam keadaan suka. Tuhan tetap baik. Dan kalau kita sadar bahwa Tuhan itu baik, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Tuhan tolong kita. Sesulit apapun, serumit apapun persoalan hidupmu hari ini, katakan kepada hatimu, kepada jiwamu, tenanglah, tenanglah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Tuhan, secara manusia kadangkala kami tidak kuat, kami tidak mampu menjalani hidup di tengah-tengah kesukaran ini. Seringkali kami berkata, Tuhan, bawa aku keluar dari persoalan ini. Tapi Tuhan, seringkali Engkau berkata, tidak. Engkau harus melewati ini semua untuk membentuk hidup kami, hidupku, untuk menjadi lebih dewasa, lebih bertumbuh di dalam Engkau. Engkau mengizinkan kami melewati persoalan-persoalan hidup tanpa meninggalkan kami. Engkau hadir, Engkau bersama dengan kami dalam kerumitan kehidupan ini, dalam persoalan-persoalan yang paling sulit dalam hidup ini. Engkau hadir di sana. Tuhan, tolong kami untuk berkata, tenanglah hai jiwaku, kami masih baik-baik saja. Kami masih dalam genggaman Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam tangan Tuhan yang kuat, yang berkuasa. Tuhan, kami juga tahu bahwa Tuhan seringkali mengizinkan kami melewati persoalan-persoalan kesulitan hidup untuk menolong orang lain. Tuhan, seringkali kami menyerah, seringkali kami angkat tangan, seringkali kami berkata, aku tidak sanggup lagi. Tapi Tuhan, malam ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh baik. Bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi orang lain. Melalui persoalan yang kami alami, Engkau mengizinkan itu untuk menolong orang lain dalam kesulitan mereka, bahkan juga untuk membentuk kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, tolong kami untuk setiap saat merasa tenang di dalam Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.